Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kembali boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk di hadirat-Nya pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca saling bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Kau pencipta hidup, pelihara
yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pujian kami Tuhan, kami menyembah Kau. Kau meninggikan Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ajar kuasa-Mu, ajar kuasa-Mu, syukur. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar segala penyembahan kami, segala pujian kami mau persembahkan kepada Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapa, Pujian dan syukur bagimu. kami bersyukur Tuhan. Allah yang mulia, Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang Awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur untuk pagi hari ini. Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir. Dia Sang Pencipta yang ada sebelum dunia ini, dan yang tetap ada dan terus ada, dan akan ada selama-lamanya untuk setiap kehidupan kita. Untuk itu jemaat, mari kita tundukkan hati datang kepada Tuhan yang kekal, yang mulia, dengan sedap iman dan percaya kita. Sebelum berdoa menyerahkan ibadah kita pagi ini, marilah dengan sedap hati iman dan percaya kita untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkenan memimpin dan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, Roh Kudus sepenuhnya memimpin dan membawa setiap hati dan talenta karunia mereka kepada satu untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan dengan hati yang sukacita datang kepada Tuhan, dan kau pulang dengan membawa kemurahan yang daripada Tuhan turun atas semua sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, mari kita akan bersama untuk berkata amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa setiap kita diberi kuasa. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita naikkan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia yang memberikan kemenangan bagi kita. Bersama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, Engkau berikan hidup, berdiri dengan iman, dan itu Tuhan Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik memuji Tuhan, kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya.
ku bersorak-sorai, terpujilah Engkau. Sekali lagi bersama katakan, terpujilah sungguh besar Kau Tuhanku, Kau beri sani, ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Dia ajaib dan penuh keagungan. Mari bersama satu hati kita nyatakan bahwa kerajaannya besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersama bersuka dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. satu hati. Satu hati kami nyatakan, Amin. kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar kita bersama-sama untuk terus memandang Tuhan. Sungguh indah nama Tuhan dalam hidup kita. Sungguh ajaib nama Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa kita membalas selain kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Berawal dari segalanya, satu dengan firman-Mu, dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadiratmu. Dosaku duduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Mari bersama kita renungkan pujian ini. Mau tidak berkuasa mengalahkan Tuhan. Dia Tuhan yang akan membungkam semua keangkuhan dosa. Dan surga bersorak memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang telah bangkit dalam hidup kita. Kau Tuhan tak akan pernah tergantikan dalam hidup kami. Mau tak berkuasa mengalahkan-Mu, Kau bukan Tuhan dosa. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau
Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu. Kami percaya Tuhan, namamu yang besar dan agung. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, di atas nama setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus ke Tuhan. Yes, oh namamu, yes, oh makasihlah besar namamu. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu ya Tuhan. Nama di dalam Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kami mau tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami belajar mendengar apa yang menjadi setiap perkataan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, pujian yang kami boleh naikkan, penyembahan yang kami boleh berikan. Biar menjadi sesuatu yang baik, yang patut di hadapan-Mu. Biar kami mau belajar menjadi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwa dan roh kami merindukan Tuhan. Belajar menjadi seperti seorang wanita Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus, yang belajar untuk mendengar setiap perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, siap mendengar, berbicaralah biarlah firman itu menjadi kebenaran bagi kami. Membawa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan siang ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk saat yang baik hari ini kita boleh bersama, kita beribadah, kita kembali memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah membawa kita masuk di dalam pujian, di dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian yang kita boleh naikkan menjadi sesuatu yang baik, yang mendatangkan berkat dan kemurahan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih untuk merenungkan sebuah tema, yaitu berkenaan dengan arti hidup. Minggu yang lalu kita belajar hidup itu singkat, ya. Bagaimana Ayub menggambarkan hidup itu seperti bunga yang sebentar mekar kemudian akan menjadi layu. Hidup itu seperti bayang-bayang yang sebentar kelihatan dan kemudian akan menjadi lenyap. Hari ini kita belajar berkenaan dengan arti hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir dan mungkin juga masih ada terus menyelimuti dalam pikiran kita sebuah pertanyaan, mengapa kita hidup? Berlanjut lagi, untuk apa tuh kita ini hidup? Lalu berlanjut lagi, bagaimana kita ini seharusnya hidup? Dan pertanyaan itu seringkali datang dan memenuhi di dalam pikiran kita. Jujur, kita sulit untuk menjawabnya, kita sulit untuk menjelaskannya. Bahkan yang seringkali terjadi malah justru kita bisa menyalahkan keadaan. Kita justru sebaliknya menyalahkan kondisi, menyalahkan mungkin latar belakang orang tua. Kenapa saya dilahirkan di tengah keluarga yang seperti ini? Kenapa saya tidak dilahirkan seperti mereka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada juga orang yang berpikir berkenaan dengan hidup. Ya, hidup itu untuk
cari sangu mati katanya. Ya, cari bekal untuk mati, cari bekal di akhirat itu saudara. Jadi prinsipnya pokoknya kita hidup itu ya lakukan yang baik-baik, lakukan yang enak-enak untuk sangu mati, supaya untuk jadi bekal untuk hidup kita. Ada juga seringkali ungkapan yang muncul di sekeliling kita, di sekitar kita. Pertanyaan yang mungkin datang. Ada orang berkata, ya hidup itu untuk makan. Atau makan itu untuk hidup. Saya seringkali menjelaskan ini. Yang benar yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ketika kita mendengar pertanyaan ini juga sulit untuk kita menjawab. Mosok hidup untuk makan. Tapi mosok sih makan juga untuk hidup. Dan dua-duanya membingungkan dan memberikan sebuah hal yang sulit untuk memberikan penjelasan kepada kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup dalam waktu yang seringkali saya menyebut dengan kronos, bukan kairos, tapi kronos. Kronos itu waktu yang berjalan dengan terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya di barat kalau kita lihat dalam konteks Indonesia. Hidup itu berjalannya dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang berganti dan itu kronos. Mungkin waktu hidup itu ada 24 jam. Pagi kita boleh bangun, tidur, makan, bekerja, siang makan, sore pulang kerja, malam makan, malam nonton TV sedikit, mungkin juga yang lain aktivitas, malam tidur. Dan itu dilakukan secara rutinitas. Sehingga muncul orang berpikir, ya waktu itu berjalan dengan cepat. Ya. Kondisi itu berjalan dengan cepat. Kalau di Indonesia juga kita bisa melihat hari-hari ini musim hujan. Nanti tiba waktunya bulan Mei, Juni, Juli kita masuk kepada bulan musim kemarau. Hal inilah sesungguhnya yang dimaknai oleh kitab pengkhotbah atau Salomo dalam tulisannya sebagai hidup di bawah matahari. Hidup ada dalam dunia yang nyata. Hidup dalam situasi yang nyata. Sehingga di sini Salomo menggambarkan bahwa hidup itu tidak ada yang baru. Tidak ada yang indah. Tidak ada yang baik. Ya kalau orang sedang diberkati, sehat, punya duit banyak, bisa berkata Tuhan baik. Tersenyum dan berkata, Tuhan itu luar biasa. Ketika yang sakit disembuhkan, yang ada pergumulan diberi jalan keluar dan bisa bersaksi, Tuhan itu luar biasa dan itu biasa. Tetapi sebaliknya ketika ada pergumulan, ada masalah, ada kesulitan, doanya tidak dijawab, masalahnya malah ditambah. Dan orang cenderung bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan juga situasi, kondisi orang di sekelilingnya, dan itu juga biasa. Sehingga ada istilah, ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abangnya ditendang. Ya, itu juga hal yang biasa terjadi di sekeliling kita. Tetapi mari kita akan belajar untuk pagi hari ini, dalam waktu yang singkat, dengan tema yang kita akan bersama renungkan, berkenaan dengan arti hidup. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kitab Filipi pasalnya yang pertama. Kitab Filipi pasalnya yang pertama. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 22 saja. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya ingin bacakan untuk saudara nanti di rumah, Bapak Ibu baca sendiri ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26, itu perikop yang lengkap, yang baik, yang luar biasa. Namun saya akan bacakan ayat yang ke-20 sampai 22 saja, demikian firman Tuhan.
Sebab yang sangat kurindukan, kata Paulus, dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23 sekalian saya baca. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Surat Filipi ini surat yang lain daripada yang lain. Karena Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia ada dalam penjara. Di penjara, di usia yang tua, bahkan tubuhnya sakit penyakit itu menggerogotinya. Ini persoalan yang dihadapi Paulus. Secara pribadinya sudah tua, di penjara dalam kondisi sakit penyakit. Dan di sisi lain dia menghadapi pergumulan apa yang terjadi dengan orang-orang di Filipi. Ketika Rasul Paulus di penjara, jemaat goyah. Dan tidak sedikit mereka yang kembali kepada ajaran dan keyakinan dan kepercayaan yang lama. Karena desakan, tantangan baik secara ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat yang terjadi membuat mereka kehilangan arah dan tujuan panggilan hidupnya. Lalu kembali kepada keyakinannya. Sementara kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bagaimana juga Paulus minta kepada Sansugos. Agar apa? Mendamaikan dan juga menjadi sebuah penghubung untuk penyelesaian masalah antara Sintike dan Eudia. Yaitu wanita-wanita yang ada di Filipi yang membantu pelayanan Paulus. Mereka ribut, tidak tahu apa yang diributkan. Tetapi itu menjadi persoalan bagi diri Paulus. Bahkan terlebih daripada itu, Paulus juga menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapinya. Karena jemaat bersedih. Semangat untuk api pemberitaan Injil menjadi runtuh dan menjadi lemah di dalamnya. Maka Paulus menulis surat Filipi ini luar biasa, hanya 4 pasal. Tetapi kata sukacita dan bersukacita itu diulang kurang lebih 16 kali. Maka tema daripada kitab Filipi ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Maka apa disampaikan daripada makna hidup Rasul Paulus? Dia mau katakan bahwa hidup itu harus bersukacita. Hidup itu harus mampu untuk bersukacita. Maka dalam hal ini Paulus menyaksikan keberadaannya. Menceritakan kondisinya. Dia tidak menjadi sedih. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi menderita. Bahkan Paulus tidak bersungut-sungut. Sekalipun dalam kondisi di penjara. Sekalipun dia sudah tua dan sakit penyakit. Tetapi kita lihat dan kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12. Dia berkata justru karena penderitaannya. Justru karena di penjara itu. Maka Injil itu diberitakan. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bahwa dirinya tidak menjadi lemah. Dirinya tidak menjadi sedih. Namun dia mampu justru melihat makna arti hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi rahasia, yang menjadi kunci dari Rasul Paulus. Memaknai hidup yang sesungguhnya. Saya yakin. Bukan hidup yang di bawah matahari. Yang seperti kalau kita baca, coba kita akan bandingkan. Saya senang dengan nats ini. Ya, kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu sudah pernah baca seluruh kitab Pengkhotbah, sudah banyak kita baca kitab Pengkhotbah pasal 1 sampai 12? Ada? Ya. Kalau saudara sudah baca seluruh Alkitab pasti akan melewati yang namanya kitab Pengkhotbah. Ya. Itu pasal 1 sampai 12 ada kurang lebih 129 ayat. Ya, luar biasa.
kitab ini bagus dan hebat. Ya, artinya bahwa kitab ini berikan judul tema begini. Hidup di bawah matahari itu sia-sia. Atau hidup dalam kronos, atau hidup dalam waktu yang ada, ini sia-sia. Kalau itu dimaknai dengan kehidupan secara manusiawi atau secara kronos itu. Maka yang terjadi seperti ini, coba kita lihat ya. Baca Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Saya ingin bacakan untuk saudara. Pengkhotbah pasal 3. Mulai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Pengkhotbah pasal 3 mulai ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang katanya. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain mati maksudnya. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu dan seterusnya. Kalau kita baca nas ini, benar saudara. Ya, saya bisa bayangkan kalau bangun pagi ada ayam berkokok, kukuruyu. Ya. Kalau ada mungkin siang ada kucing meong di rumah kita. Lalu mungkin yang saudara punya lingkungannya ada anjing kukuk kukuk kuk. Gitu. Ya, mosok di sini Salomo, kita pengkhotbah menggambarkan manusia itu sama dengan ayam, kucing, binatang. Saya yakin kita tidak akan bisa menerima dan bisa untuk memahami akan hal ini. Tetapi yang terjadi perhatikan baik-baik. Yang dimaksudkan dengan kita pengkhotbah ini. Binatang punya nafas, kita juga punya nafas. Binatang diciptakan dari debu tanah, manusia juga dari debu tanah. Sekalipun dibedakan, manusia dihembuskan roh Allah, manusia diberikan akan karakter ilahi, sifat dan sebagainya, binatang tidak. Tetapi ending akhir, bahwa binatang akan mati, manusia juga mati. Binatang akan bisa juga dikubur atau dibuang ke sungai atau ditaruh di mana. Dan yang terjadi dengan manusia, lihat hari-hari ini. Ada yang dikubur, ada yang dibuang, ada yang ditaruh di hutan, ada yang ditaruh di pinggir jalan. Bahkan yang terjadi kalau kita lihat kemarin di Jawa Barat, bagaimana kasus yang luar biasa tabrakan antara TNI dengan masyarakat sipil. Masih hidup. Dilempar ke sungai sampai mati. Dimungkinkan bahwa matinya bukan mati ketika tabrakan, tetapi ketika dilemparkan ke sungai. Ini kehidupan dan ini yang terjadi di sekeliling kita. Nyawa tidak berharga, manusia tidak bernilai. Tak lebih hanya seperti kucing yang mati dibuang, atau ayam yang mati dikubur, ataupun binatang yang lain. Ini yang dimaksudkan dengan kitab Pengkhotbah, yang disebut dengan hidup di bawah matahari, yang dimaknai hidup secara kronos atau secara normal dan biasa. Hari ini nangis, nanti malam ketawa. Nanti malam bisa tidur nyenyak, pagi hari siang tidak bisa tidur lagi. Hari ini bisa makan nikmat, sorenya kok makan tidak enak dan tidak menjadi nikmat. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Air mata datang dan pergi. Suka itu datang dan pergi. Keinginan datang dan bisa pergi. Bosan dan tidak menjadi bosan dan itu menyelingkupi kehidupan kita. Ini yang dimaksudkan dengan kitab Pengkhotbah. Ini yang dimaksudkan dengan hidup di bawah matahari. Tetapi yang Paulus tulis di dalam surat Filipi pasal 1, secara khusus ayat yang ke-22, ini yang menjadi tema kita. Paulus berkata demikian. Filipi 1 ayat yang ke-22, Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Paulus berarti, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pernyataannya yang begitu tegas. Paulus tidak tahu tentang misteri hidup, tentang waktu hidup, tentang bagaimana kapan Tuhan memberi hidup dan waktunya. Ketika Paulus sadar dan mengerti bagaimana makna hidup yang sesungguhnya, arti hidup yang sejati, panggilan hidup yang Tuhan mau dan kehendaki. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-21 Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus
Dan mati itu merupakan keuntungan. Yang seringkali nats ini diambil dan dicomot menjadi ayat emas dan menjadi kekuatan bagi kita untuk sebagai penghiburan. Tetapi persoalannya, apa yang menjadi alasan bagi Paulus? Mengapa Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati ada keuntungan? Jika dia harus hidup, maka tidak ada pilihan. Hanya ada satu keputusan, yaitu hidup, bekerja, memberi buah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika Paulus mengerti dan memaknai arti hidup yang sesungguhnya. Sekalipun dia dalam penjara, sekalipun dia sudah tua, sekalipun dia sakit-sakitan. Bahkan sampai pada titik darah yang terakhir. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ayat 7 Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat, darahku itu sudah mengalir. Dan ayat 8 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Dan itu menjadi sebuah pesan yang penting. Kepada kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam memaknai hidup. Hidup bukan hanya sekedar kita makan. Hidup bukan sekedar kita bekerja. Hidup bukan hanya sekedar kita berjalan dengan waktu kronos yang Tuhan berikan itu kepada kita. Tetapi memaknai hidup yang benar. Memahami hidup yang benar. Mengerti hidup yang benar. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin kita miliki ada dalam kehidupan kita. Maka belajar daripada Rasul Paulus. Bagaimana hidup yang berbuah. Hidup yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang jika dia juga tulis kalau kita membaca dalam Roma. Pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Paulus juga mengingatkan, memperingatkan kepada orang-orang di Roma demikian. Coba kita akan baca. Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Lalu kita bandingkan dengan kitab Efesus pasalnya yang kelima. Paulus juga memberikan sebuah pesan penting kepada orang-orang yang di Efesus demikian. Efesus pasal 5 mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, katanya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa saudara? Kehendak Tuhan. Untuk itu kembali kepada Filipi pasal 1. Kita akan melihat apa yang menjadi makna bagi Paulus tentang arti hidup. Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata. Apa saudara? Dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang pertama simpel. Arti hidup, makna hidup bagi Paulus. Yang pertama, hidup itu untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup itu untuk mempermuliakan Tuhan. Pertanyaannya, Pak, kenapa hidup itu untuk mempermuliakan Tuhan? Karena Paulus sadar bahwa hidup yang dia miliki itu bukan miliknya lagi. Coba kita lihat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, Paulus berkata demikian. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sadar, hidup yang dia miliki bukan milik sendiri. Hidup yang dimiliki itu bukan miliknya sendiri, tetapi Kristus yang hidup ada di dalam dirinya. Paulus sadar bahwa hidup itu adalah milik Tuhan.
Maka jika dia sadari hidup itu milik Tuhan, selayaknya sepatutnya hidup itu ya harus senantiasa bisa dapat memuliakan Tuhan. Dimanapun, ketika sehat Tuhan dimuliakan, ketika sakit Tuhan dimuliakan. Ketika dalam kondisi yang baik, Tuhan tetap dimuliakan. Dan ketika dalam penjara, di saat dia sakit, di usia yang tua, Tuhan tetap dimuliakan. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Dunia mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita. Di saat ada uang kita harus senang. Sementara di saat kita susah harus sedih. Di saat kita sedang dalam keuntungan, kita bahagia. Di saat ada dalam kerugian, kita akan menjerit dan menjadi sakit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, makna hidup di dalam Tuhan. Hidup yang sejati, hidup yang memberikan buah adalah hidup dimanapun dan kapanpun, saat hidup dan mati, tubuh kita biarlah menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan dimuliakan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, di tengah lingkungan, di tengah gereja, di tengah sekeliling kita, biarlah dunia dan mereka melihat Tuhan yang hidup ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kembali apa yang dikatakan dalam Filipi pasalnya yang pertama. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Hidup makna yang seperti apa yang ada pada kita. Dan dalam keyakinan ini tahukah aku, kata Paulus, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26 baca bersama. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak saja Tuhan itu dimuliakan. Tapi hidup Bapak dan Ibu dan saya itu makin menjadi megah. Makin menjadi mulia di dalam Tuhan. Saya yakin kehidupan yang memproses kita, masalah yang memproses kita, keadaan yang memproses kita, bukan semakin memperburuk keadaan kita, tetapi semakin memurnikan iman kita, memurnikan pengharapan kita, memurnikan hidup saudara, bahwa hidup kita berbeda dengan yang lainnya. Kalau dunia bisa berjalan sebagaimana adanya, tetap kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu memancarkan terang di tengah kegelapan. Menjadi garam di tengah kehidupan. Ada warna, ada corak, ada gaya yang berbeda. Bukan karena kita hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat yang ada dalam hidup kita. Itu yang membedakan saudara dan saya dengan mereka yang tidak ada di dalam Tuhan. Maka kalau orang dunia, ya, istrinya hanya berkata kalau seringkali kalau dalam pernikahan itu, kalau saudara mau cari cocok, tidak usah nikah. Karena semakin kita cari cocok, makin kecocok saya bilang. Saya katakan. Kalau orang dunia selalu berkata, perceraian, perpisahan hanya sekadar karena tidak cocok dan tidak lagi bisa cocok. Berhenti pada sebuah titik nilai. Tidak bisa kumpul lagi. Tapi hari ini saya ingatkan, kita memang berbeda, tidak akan pernah bisa sama. Maka pernikahan itu justru perbedaan yang disatukan di dalam Kristus menjadi sebuah berkat yang besar ada dalam hidup kita. Kalau ada orang dunia berkata, hari ini I love you, besok I dupa you. Tapi hari ini kita berkata, I love you Jesus, I love you yang lain di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak orang ada hidup dalam ketakutan. Apalagi Semarang sudah masuk level 2. Mungkin minggu depan akan Kabupaten Semarang akan masuk level yang lain lagi. Jakarta sudah level 2. Tidak saja Omikron sedang untuk mengancam, tetapi mungkin juga gejala yang lain yang sedang muncul ada dalam hidup kita. Kita tahu, tidak seorang pun bisa kebal terhadap yang namanya COVID-19. Asanti saja yang sudah mungkin divaksin 2 kali, kemarin pulang dari Turki juga kena akan COVID lagi.
Saya pun sudah divaksin 2 kali pada bulan Maret. Juni juga kena lagi. Tetapi bukan berarti itu membuat kita menjadi orang yang menjadi paling takut dalam dunia. Hanya karena COVID. Tetapi ketakutan kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup kita takut kepada Tuhan. Yang membuat iman itu akan tumbuh. Dan menghadapi keadaan kehidupan itu dengan realita yang konkret nyata dalam hidup kita. Kita sadar, hidup bukan makin mudah, tapi makin sulit. Tantangan bukan makin kecil, tapi makin besar. Tapi kita yakin dan percaya, hidup yang satu kali ini memuliakan Tuhan. Dan hidup yang satu kali ini, biarlah kemegahan Tuhan itu ditambah-tambahkan ada dalam hidup kita. Sehingga tidak saja Tuhan dimuliakan, tetapi gereja dan kekristenan boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Ya kami bersyukur, kemarin Dawis di lingkungan RT 9 ini, ya lalu Bu Lena ngajak ibu-ibu, ya karena mereka pengen refreshing di tengah kondisi yang sulit ini, ya sudahlah kita cari tempat di Bergas saja, di tempatnya Opung. Luar biasa di sini hujan deras ya, di Bergas terang. Sampai di sana, wah seperti mereka kayak anak-anak kecil yang wah lari-lari sana, wah enak ya foto-fotonan, sampai foto di samping pohon Natal, sama foto di kebun, foto di ini. Kita biarkan mereka foto, tidak sadar kalau pohon Natal itu juga mencirikan Natal orang Kristen. Mereka ini gambar, tapi mereka di-sharekan kemana-mana semua. Foto di samping pohon Natal rasanya bahagia sekali. Loh, saya mau katakan itu berkat. Saya katakan dengan Bu Lena, saya katakan dengan Opung, kita tidak bisa memberi uang banyak kepada mereka. Kita tidak bisa memberi fasilitas yang hebat kepada mereka. Tetapi kita mampu membagi sukacita kepada mereka. Sehingga mereka melihat Yesus yang hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sampai ada ibu-ibu yang ngomong, foto ning kene ben ketularan, duwe kayak gini katanya. Saya bingung juga. Kalau saya pikir Opung ya biasa saja itu. Saya di Bergas ya biasa, enggak mana lebih seperti apa yang lain. Tapi ini mereka jadi berkat dan menjadi hal yang luar biasa. Kita enggak pernah ngomong apa, asal hanya 1 jam, tetapi sungguh hal itu menjadi berkat yang berdampak baik dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Kemegahan Tuhan itu ditambah-tambahkan di tengah situasi apapun. Karena hidup saudara dan saya adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus. Bagaimana makna hidup bagi kita? Apakah hanya sekedar menunggu akan saat kematian? Itu sudah pasti, tidak usah diminta, itu akan datang dalam hidup kita. Saya senang selalu apa yang diingatkan Bu Yohana itu jadi berkat untuk saya. Apa yang mau didoakan Bu Yohana itu tidak berkata, saya pengen umur panjang Pak, atau pengen diajak kemana. Dia hanya selalu berkata, kalau bisa Pak masih bisa ikut Natalan. Tahun ini saya ikut Natalan Bu. Saya ikut Natalan ya Bu. Iya, luar biasa. Dia di usia 80, berapa Bu? 6, 88 hari ini Pak Wesley pecah rekornya. Bu Yohana 88, ya Pak Wesley 85. Tetapi saya yakin dan percaya 88 tahun bukan berarti akhir. Tetapi 88 itu menjadi sebuah umur yang berkemenangan ketika apa? Hidup Bu Yohana tetap memuliakan Tuhan. Dan di usia 88 tahun itu tetap kemegahan Tuhan bertambah dalam hidup kita. Tengok kanan kiri, mau cepat mati? Atau kemegahan Tuhan bertambah? Atau kemuliaan Tuhan ditambahkan? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sederhana. Yang pagi ini Tuhan ingatkan. Itu menjadi kebenaran bagi kami. Kami tidak peduli berapa lama kami hidup. Kami tidak mau berpikir hidup itu mau susah atau tidak. Tetapi kami tahu bahwa tantangan persoalan itu pasti ada di sekeliling kami. Tetapi biarlah pagi hari ini kami diingatkan. Hidup di tengah-tengah kronos ini. Kami masih melihat kairos Tuhan. Melihat waktu Tuhan. Melihat tangan Tuhan. Dan melihat hati Tuhan ada di dalam hidup kami.
Bersyukur hari ini Pak Anto ada bersama dengan kami. Biarlah kairos Tuhan itu yang selalu menghidupi Pak Anto dalam hidupnya. Di tengah-tengah kronos yang berjalan, yang begitu panjang, yang begitu lama, di tengah pergumulan, di tengah kondisi keberadaannya. Tapi biarlah sukacita Tuhan itu akan tetap bertambah. Damai Tuhan itu melimpah dalam hidupmu. Memerintah di dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih untuk firman hari ini yang Tuhan ingatkan. Sesuatu yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan datang dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati hidup kami, dan berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sederhana, yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak good news minggu ini. Mari seluruh jemaat kita nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka di Gereja JKI Bethesda dan secara online jam 5 sore di YouTube BMC JKI Bethesda. Mari adik-adik sekolah minggu hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua bertempat di gereja. Mari bersama nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan diadakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 jam 7 malam dan akan disiarkan secara live streaming di YouTube BMC JKI Bethesda. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu mengikuti paduan suara, dapat mengikuti latihan paduan suara yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Sekian BNews minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian untuk warta dan pengumuman sebagai bahan untuk disimak dan didoakan untuk kita sekalian. Ada beberapa mungkin tambahan yang harus kita untuk simak. Ada mungkin yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah yang ada? Yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri kalau ada? Tidak ada ya? Ya, terima kasih juga hari ini Pak Wahyu dan Bu Vina, Bu Vina atau Mbak Vina? Mbak Alvina. Luar biasa bisa bangkit berdiri, Mbak Vina. Mas Wahyu senang bisa bersama-sama dengan kita. Pak Anto senang anak-anak bisa hadir bersama di sini. Tuhan memberkati, selamat melayani, bekerja sukses senantiasa dalam kemurahan Tuhan. Ya, saudara mungkin kelas katekisasi juga dibuka, bisa ikuti untuk Bapak Ibu Saudara. Nanti kita baptisan bulan April untuk Paskah, biarlah itu akan menjadi kelas yang baik untuk menjadikan untuk berkat bagi kita. Pagi ini juga hadir keluarga Bu Ati ya, hadir. Ada Bu Ati juga bisa bangkit berdiri, Bu. Iya. Iya, Bu Ati, Bu siapa ini? Ya Bu Darus ya bisa berdiri, Bu. Iya. Iya, saya senang bisa bersama-sama, bisa beribadah. Bu Yohana juga, Bu, sehat ya? Kemarin kena minyak sedikit untuk perkenalan itu. Ya. Sudah sehat ya Bu, sudah baik ya? Iya, puji Tuhan, iya. Terima kasih untuk semua, ini di atas juga cukup banyak, luar biasa Tuhan memberkati ibadah yang kedua pagi ini dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Pak Santi juga, Mas Beni sudah kembali ya, di Papua. Iya, bertugas dan memberkati semua dengan luar biasa. Ya, sekali lagi saya juga ucapkan selamat untuk tahun baru, mungkin yang tidak di dalam ibadah. Tanggal 2 biarlah dengan tahun yang baru ini, Tuhan memberikan makna arti hidup yang benar besar bagi setiap kita. Sukses senantiasa dalam kemurahan Tuhan.
Ya itu saja mungkin pengumuman yang ada, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa kita bersama-sama untuk siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini yang sudah berjalan, berlangsung. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa di dalam anugerah kasih Tuhan, arti hidup, makna hidup, panggilan hidup di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh menikmati hidup tidak sesaja di bawah matahari secara kronos, namun kami mau melihat kairos Tuhan yang tepat, yang baik, yang selalu menuntun, membimbing, bahkan membawa kepada kemurahan Tuhan. Sehingga kami dapat belajar menjadi seperti seorang Paulus yang mampu merefleksi hidup dengan benar dan baik di dalam anugerah Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi ini, kami terus berdoa untuk kesehatan, untuk pemulihan Pak Anto di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dengan segala berkat yang terbaik. Kami terus berdoa, kami mau menyerahkan juga untuk kesehatan Ibu Suharyanto, untuk Ibu Deni, Ibu Handoko. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga menjamah dengan segala berkat yang terbaik di dalam kehidupannya. Kami berdoa terus, kami membawa menyerahkan pergumulan untuk saudara-saudara kami yang lain, baik Pak Metius Rebin yang ada di Ngedek dan juga Pak Sapinya di Harjosari. Tuhan dengan menolong segala anugerah kasih setia Tuhan, memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Memberkati dan berdoa untuk Peter juga yang kena DB, dirawat di rumah sakit Ungaran. Tuhan juga menjamah dengan segala anugerah kasih setia Tuhan. Tuhan menolong, memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama dengan keluarga Mbak Vina, Mas Wahyu. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka di Jakarta dengan segala anugerah kasih setia Tuhan. Bersyukur untuk Bu Ati, untuk Bu Darus. Kami juga berdoa untuk keluarga, untuk kehidupan mereka senantiasa di dalam kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan memberkati. Berkati Bu Yohana juga di masa tua dengan segala anugerah kasih setia Tuhan, selalu menolong dan memberkati. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membawa menyerahkan pergumulan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan segala berkat yang terbaik. Anugerah Tuhan yang terbaik turun dan menyertai mereka melewati tahun 2022 ini dengan segala berkat anugerah kasih setia Tuhan yang luar biasa menyelimuti akan kehidupan kami. Bapak terima kasih untuk pagi hari membawa menyerahkan seluruh pergumulan untuk jemaat-Mu dan setiap kami semua, anak-anak kami yang akan masuk dalam sekolah juga, yang sedang untuk mengikuti persiapan sekolah mereka. Tuhan juga memberkati dengan hati dan juga pikiran, bahkan Tuhan karakter yang daripada Tuhan turun atas mereka sekalian. Terima kasih Bapak. Ibadah ketiga, ibadah online dan ibadah di pos-pos PI kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Jemaat, mari kita akan tengahkan dua tangan kita. Pulanglah. Terimalah berkat yang besar, yang benar, yang datang daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan menolong kita, memberkati kita, bahkan senantiasa menuntun kita dan memberikan anugerahnya secara khusus juga kepada ibu-ibu yang mengandung, untuk Ibu Lena, terlebih juga untuk Ibu Dita. Berkati kandungan mereka dengan segala berkat kemurahan Tuhan, keluarga mereka, bahkan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kami semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai silakan saja dengan pujian ini. Jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini bersama. Seperti-Mu berpandang sama-sama. Shalom, shalom, berkat yang besar yang benar di dalam anugerah kasih setia Tuhan turun.
saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.